Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dimudahkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki menuju rumah dari rumah-rumahnya, untuk menuju taman surga dari taman-taman surganya yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal-amal soleh yang diterima olehnya. Dan kita berharap kepada Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga kita juga dikumpulkan oleh Allah di surganya yang ada di akhirat. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pertemuan pagi hari ini kita akan memulai pembahasan yang merupakan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam, yang merupakan tiang agama. Bahkan para ulama berselisih tentang orang yang meninggalkannya, apakah statusnya masih muslim ataukah sudah kafir. Pembahasan yang dimaksud adalah tentang as-shalah, tentang salat, di mana Nabi SAW memerintahkan kita untuk melaksanakan salat sebagaimana beliau melaksanakan salat. Ya, kalau kewajiban sholat insya Allah sudah dimaklumi. Nabi SAW mengatakan buniyal islamu ala khams. Islam dibangun di atas 5 perkara. Salah satunya adalah as-shalah, sholat. Demikian juga Allah Azza wa Jalla banyak memerintahkan di dalam Al-Quran, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Ya, dirikanlah sholat, tunaikan zakat. Ini semua dalil-dalil menunjukkan tentang wajibnya perkara sholat tersebut. Namun ternyata orang yang melaksanakan sholat itu masih belum aman dari siksa Allah, belum merasa aman atau belum aman dari ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengancam orang-orang yang sholat, fawailun lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Sholat aja masih dibilang celaka, ya, tapi bukan sembarang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Bagaimana orang yang lalai dalam sholatnya? Yaitu seorang yang tidak mau tahu menahu tentang bagaimana kaifiyah sholat yang benar, tidak mau mempelajari tentang tata cara sholat yang benar. Kalau bahasa kita, angger sholat. Kan pokoknya yang penting sholat, Ustaz. Timbangi gak? Ngono. Yang dibandingkan itu sing gak sholat. Kenapa nggak membandingkan yang sholatnya bagus?
yang sholatnya di atas ilmu. Ya. Maka mereka yang lalai dalam sholatnya diantaranya adalah mereka yang tidak mempelajari sifat sholat, mempelajari kaifiyah sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajarkan kepada para sahabat tentang bagaimana sholat, Nabi sampai naik ke atas mimbar. Nabi sampai naik ke atas mimbar supaya para sahabat bisa melihat gerakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dipraktekkan oleh Nabi tata cara sholat itu, dan dilihat, disaksikan oleh para sahabat, dan diriwayatkan kepada kita apa yang dilihat oleh sahabat itu, sampai kepada kita riwayat-riwayatnya. Kemudian di akhirnya Nabi mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Perintah dari Nabi, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ya, maka di sini menunjukkan wajib bagi setiap muslim untuk melaksanakan sholat, dan sholatnya harus di atas ilmu. Ya, sholatnya harus sesuai dengan apa yang diajarkan, dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau tidak, masuk dalam ancaman tadi. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla mudahkan kita untuk mempelajari sholat agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab yang kita jadikan rujukan, ya biasanya kitab inti dalam masalah ini adalah apa yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Insya Allah sudah banyak dicetak dan diterjemahkan. Mungkin bisa buat bahan bacaan di rumah, yaitu Sifat Salat An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karangan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ya, sudah banyak terjemahannya, insya Allah bisa didapatkan di toko-toko buku. Atau kalau nggak salah minimal ada yang PDF-nya ya. Ya, Masya Allah, wasilah ilmu di zaman kita sekarang luar biasa. Bisa didapatkan dengan mudah. Tinggal kitanya yang mau membaca, mau mempelajarinya atau tidak. Kalau zaman dahulu, seorang demi untuk mendapatkan satu ilmu, dia rela berjalan dari satu negeri ke negeri yang lain demi untuk mendapatkan ilmu. Semangat luar biasa. Tapi kita sekarang dimudahkan oleh Allah, namun semangatnya yang menurun. Nah, biasanya kitab itu yang dijadikan rujukan. Tapi karena pertemuan kita ini 1 bulan sekali, ya, dan juga kitab Sifat Sholat Nabi Syekh Albani itu lebih pembahasannya lebih mendalam tentang sisi hadis, karena memang beliau spesialisasinya hadis. Ya, maka insya Allah kita menggunakan kitab ini, ya, Sifatus Sholah judulnya. Sifat as-sholah, sifat sholat. Beda sama tadi. Kalau tadi sifat sholat Nabi, kalau ini cuman sifat sholat. Ini disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya. Kemudian untuk penjelasan lebih dalamnya lagi, kita menggunakan syarahnya. Ya, penjelasan dari Syekh Shalih bin Abdillah Al-Utsaimin hafizahullah, masih hidup sampai sekarang. Ya, tapi cuman punya PDF-nya saja. Ya. Judulnya Sifat Sholatin Nabi, Tatriz Kitab Sifat Sholatin Nabi. Ini bisa dibilang syarah ringkas dari kitab yang saya bawa ini. Ya. Tapi insya Allah nanti kita susun atau kita sampaikan dengan ringkas, tidak terlalu mendetail, karena memang kita ingin untuk ya memperbaiki sholat yang selama ini kita kerjakan. Wallahu a'lam. Kita mulai terlebih dahulu dengan muqaddimah. Beliau mengatakan, Alhamdulillah alladzi farada ala ibadihil faraid. Segala puji bagi Allah yang telah memfardukan, mewajibkan kepada hambanya kewajiban-kewajiban min ghairi faqrin ilaihim wala ihtiyaj, tanpa Allah membutuhkan ibadah mereka. Jadi Allah wajibkan ibadah, bukan berarti Allah butuh terhadap ibadah tersebut. Jadi kita hubungannya sama Allah itu bukan hubungan simbiosis mutualisme. Awas, ada sebagian orang yang bilang kayak gitu. Apa maksudnya simbiosis mutualisme? Saling menguntungkan. Kita untung karena dikasih nikmat sama Allah.
Allah untung karena kita sembah. Ngono kan? Hah? Belas. Ya, sama sekali nggak ada kaitannya dan nggak ada dampaknya. Kita mau ibadah tidak menambah kekuasaan kekayaan Allah sama sekali. Kita maksiat juga tidak mengurangi kekuasaan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada dampaknya. Maka hubungan kita dengan Allah adalah hubungan antara tuan dengan hambanya, dengan budaknya. Kita budak Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah tuan, yakni kita milik Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah, kita mau disuruh apa, dilarang apa, ditakdirkan apa, terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun Allah memerintahkan kita dengan perintah-perintahnya, itu bukan berarti Allah butuh sama ibadah tersebut. Enggak. Wa a'tal qa'imina biha akmalal ajri wa afdhalas thawab. Allah berikan kepada orang-orang yang mengerjakan perintah-perintah Allah itu, Allah berikan kepada mereka sebaik-baiknya pahala dan sebaik-baiknya ganjaran. Sebaliknya, wa aqabal mu'ridina anha wal mufarritina fiha bima yastahiquna minal adab. Dan Allah menghukum orang yang berpaling dari perintah Allah atau orang yang malas ya menyia-nyiakan perintah Allah. Allah hukum dengan apa yang memang layak untuknya dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau bersaksi, wa asyhadu an la ilaha illallah wahda. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Dia semata, kecuali Allah saja, la syarikalah, yang Dia tidak ada sekutu atasnya. Min ghairi syakkin wala irtiyab, tanpa ada keraguan dan kebimbangan. Kita harus yakin satu-satunya sesembahan yang hak hanya Allah. Selain yang disembah oleh manusia, selain Allah, sesembahan selain Allah yang disembah oleh manusia harus diyakini itu adalah sesembahan yang batil. Allah berfirman dalam surah Luqman, "Dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu karena Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Selain Allah adalah sesembahan yang batil. Itu harus ada dalam diri kita, nggak boleh ragu. Jangan mengatakan ojo-ojo sing disembah sama orang-orang kafir itu benar, Ustaz. Ya, jangan-jangan kita yang salah nyembah Tuhan selama ini. Oh, ngawur. Ya, bisa kufur seorang ketika meyakini ada keraguan-raguan seperti itu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita juga bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah sekaligus utusannya. Al-mab'utsu rahmatan lil alamin atau rahmatan lil ibad, yang diutus oleh Allah sebagai bentuk rahmat dari Allah kepada hamba-hambanya. Allah sayang sama kita. Salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita adalah Allah utus kepada kita seseorang yang menuntun kita ke jalan kebenaran, ke jalan surga. Jadi gak ditinggal dak ngono. Apa ditinggal dak? Dilepas gitu, diculno gitu. Allah nyuruh kita sholat, tapi Allah tidak mengutus seseorang yang mengajari sholat. Nah, ini berarti nggak kasih sayang. Ya, aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ya apa sholatnya? Embung. Kayak gitu. Tidak. Allah utus kepada kita seseorang yang mengajarkan kepada kita ibadah kepada Allah, yang menuntun kita ke jalan surga. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Atammallahu bihi ni'mah 'alal mu'minin. Allah sempurnakan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah sempurnakan nikmat atas kaum mukminin. Jadi diutusnya Nabi itu nikmat atas orang-orang beriman. Allah mengatakan, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ya, sungguh Allah telah memberikan nikmat anugerah kepada orang-orang beriman. Apa nikmat Allah kepada orang beriman?
tatkala Allah utus kepada mereka seorang rasul. Nikmat itu bukan cuma harta, makanan, ya, rumah yang mewah. Enggak. Nikmat Allah kepada orang-orang beriman diutusnya Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan, membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah, padahal sebelumnya mereka dalam kondisi kesesatan yang nyata. Wa aslaha bihi ahwalad dunya wad din. Maka Nabi Muhammad SAW, diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan diutusnya Rasulullah SAW, Allah memperbaiki kondisi dunia ini dan kondisi agama ini. Karena ajaran Nabi sebelumnya sudah diapakan sama manusia? Sudah diselewengkan, sudah dirusak ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Ajarannya Nabi Musa wis dirusak, ajarannya Nabi Isa apalagi dedel duel wisan. Iya, ajarannya Nabi Isa dirusak sama manusia. Maka Allah memperbaiki agamanya ini dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya, diperbaiki, dikembalikan lagi beribadah hanya kepada Allah yang dulu diserukan sama Nabi Isa alaihissalam, dikembalikan lagi. Fasalawatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Maka semoga salawat Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, semoga salam tercurahkan kepada beliau, keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Semoga kita semua digolongkan oleh Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian lanjut kata beliau, amma ba'du fa innallaha radiya lana dinan. Sesungguhnya Allah meridhoi kepada kita agama ini. Allah ridhoi Islam sebagai agama kita. Apa dalilnya? Naam, innad dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama satu-satunya yang Allah ridhoi adalah Islam. Lam yardolana dinan siwa. Allah tidak meridhoi untuk kita agama lain selain Islam. Sama dalam surat Ali Imran juga Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka tidak diterima agama tersebut, dan dia di akhirat menjadi orang yang merugi. Radhiyalanal Islam wa man nabihi ala hadhil ummah. Allah hanya meridhoi kepada kita Islam, dan Allah berikan Islam itu, Allah anugerahkan Islam itu kepada manusia. Qala Allahu fihi, Allah berfirman tentang hal ini dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Tuh. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Ya, Allah juga berfirman tadi, ayatnya sudah kita baca, surat Ali Imran ayat 85. Barang siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian kata Syekh, fa udzakirukum ni'matallahi alaikum fi dinil Islam. Maka di sini kata Syekh, aku ingatkan kalian, saya peringatkan kalian tentang nikmat Allah ini. Ya, aku ingatkan kalian tentang nikmat Allah ini, yaitu nikmat Islam. Jadi kita diingatkan sama beliau, jangan kemudian kita menganggap nikmat itu hanya nikmat-nikmat yang berkaitan dengan duniawi. Enggak. Di sini kita diingatkan oleh Syekh, Islam yang Allah berikan kepada kita itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Lebih besar dari semua nikmat-nikmat duniawi yang kita dapatkan. Seorang ulama yang bernama Sufyan bin Uyainah, seorang ulama tabi'in, Sufyan bin Uyainah pernah mengatakan, ma an'amallahu ni'matan ala 'abdin minal ibad a'dhama min an arrafahum la ilaha illallah. Kata beliau, Allah tidak pernah memberikan nikmat kepada hambanya
yang lebih besar daripada nikmat ketika Allah ajarkan, Allah kenalkan kepada mereka kalimat la ilaha illallah. Itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang wajib untuk kita syukuri. Fakam min unasin wa ma aktsarahum dhallu an dinil Islam wa lam yahtadu ilaihi. Berapa banyak manusia, kata beliau, yang menyimpang dari agama Islam dan tidak mendapatkan petunjuk di atas Islam. Fa khasiru fi dunyahum wa akhiratihim. Maka mereka merugi dunia dan juga merugi akhirat. Allah mengatakan di surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 105. Allah mengatakan, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah, maukah kalian aku beritahukan tentang orang-orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu mereka yang tersesat usahanya di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira bahwa mereka melakukan amalan yang terbaik. Jadi orang-orang kafir, bagaimanapun ibadah yang mereka kerjakan, harus kita yakini mereka beruntung atau merugi? Merugi. Kemarin berapa hari yang lalu itu lewat di beranda YouTube saya itu, apa sih namanya, lupa itu. Pokoknya penutupan apa, biarawati di gereja itu. Nanti apa? Rosario. Itu tasbihnya lah. Bukan rosario. Klausula, kalau nggak salah namanya klausula atau apa gitu. Jadi ditutup biarawatinya. Jadi biarawati ini, wanita-wanita biarawan ini, mereka mengunci diri di dalam gereja. Ya, tidak boleh keluar gereja, ditutup pintunya, baru dibuka lagi berapa tahun? Nah, 25 tahun. Hah? Iya, 25 tahun baru dibuka itu. Kenapa? Mereka apa sih kerjanya di sana? Fokus beribadah, fokus berdoa mereka. Tuh, luar biasa mereka ibadahnya, menghabiskan usia mereka tidak mau dengan kenikmatan-kenikmatan dunia, hanya dalam rangka beribadah kepada Tuhannya. Maka ini yang disebutkan, usaha mereka sebesar apapun tetap mereka merugi. Ya, tetap dikatakan merugi karena itu semua tidak diterima sama Allah. Tapi mereka menduga bahwa perbuatan mereka ini adalah amalan yang terbaik. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Rabb mereka. Wa liqa'ih, dan mereka kafir terhadap perjumpaan dengan Allah. Fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Maka kami gugurkan semua amalan mereka dan kami tidak akan menegakkan timbangan pada hari kiamat kelak. Kemudian kata beliau, Allah juga berfirman di surah Az-Zumar ayat 15. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang merugi itu adalah yang merugi diri mereka, merugi keluarga mereka, merugi pada hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka ketahuilah, itulah kerugian yang jelas, yang besar. Wa huwal istislamu lillah wal inqiyadu lahu zahiran wa batinan. Nah, Islam yang kita maksud tadi, seorang itu, Allah itu hanya meridhoi Islam. Maka Islam yang dimaksud di sini adalah berserah diri kepada Allah. Tauhid. Makanya agama semua nabi itu agamanya apa? Islam. Ya, Islam di sini maksudnya adalah tauhid. Berserah diri kepada Allah, zahir dan batin. Ya, fil akidah, tunduk kepada Allah, berakidah, berkeyakinan, wal qaul wal amal, mengerjakan amalan-amalan
dan mengucapkan ucapan-ucapan yang diridhoi di dalam Islam. Falaisal Islam aqidatan fahas. Maka Islam itu bukan cuman keyakinan saja. Nah, ini diantara virusnya Murji'ah. Pernah dengar kelompok Murji'ah? Nah, itu virusnya. Kan yang penting hatinya. Ketika ada perempuan muslimah yang tidak menutup aurat, maka dinasihati, ya tutup auratmu, pakai jilbab yang benar, ya pakai pakaian yang benar, jangan membuka aurat, jangan menampakkan lekuk-lekuk tubuh. Apa kata dia? Yang penting hatinya berjilbab. Ya apa caranya jilbabi hati? Beli di mana jilbab hati? Ya? Di Shopee. Ya. Ini virus Murji'ah, karena menganggap Islam itu kan yang penting hatinya beriman. Iya, jangan ngelihat luarnya. Bisa jadi luarnya jelek tapi hatinya baik, bagus. Don't judge a book by its cover. Waduh. Jangan kau menilai buku hanya dari covernya saja. Wah. Yang penting isinya. Nah, maka Islam bukan cuma keyakinan saja. Terus selesai. Walakinnal Islam aqidatun wa qaulun wa amalun. Tapi Islam itu terdiri dari 3 unsur. Keyakinan, ucapan, dan amal perbuatan. 3-tiganya harus ada. Ya, tidak sah keimanan, keislaman seseorang kalau tidak ada salah satu dari 3 hal ini. Fakama la yakunul islamu bil amali wahda. Kadzalika la yakunu bil aqidati wahda. Maka sebagaimana Islam itu tidak sah kalau cuma dengan amalan saja. Ada orang-orang yang kemarin puasa itu nggak tahu temenan apa enggak. Kafir non muslim tapi melok puasa. Nggak tahu mungkin cuma buat konten, ya kan? Seandainya ada seorang dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak bersyahadat, kemudian dia tidak meyakini Islam sebagai agama yang hak, Allah sebagai Rabbnya, Muhammad sebagai utusannya, tapi dia beramal, mengikut sholat, ya, Ramadan mengikut puasa misalnya, ya, sah nggak? Tidak sah, ya, tidak sah. Maka harus ada 3 rangkaian tadi: ucapan, keyakinan, dan perbuatan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Ini tadi sudah kita sampaikan, Islam dibangun di atas 5 perkara. Ya, kemudian beliau menyebutkan 5 rukun Islam yang sudah insyaallah kita ketahui bersama. Wa ma'na dzalik anna hadhil usul hiya da'aimul Islam allati la yumkinu an yaquma illa biha kama la yaqumul bina illa bi asasiha. Kenapa disebut rukun Islam? Namanya rukun itu adalah pilar. Ya, namanya rukun itu adalah pilar. Pernah tahu Ka'bah? Nah, Ka'bah apa namanya? Sisi sebelum Hajar Aswad. Yang kita disunahkan kalau tawaf cuman ngusap saja. Kalau Hajar Aswad kan dicium. Kalau bisa. Kalau nggak bisa cukup melambaikan tangan. Nah, sisi sebelum Hajar Aswad, sisi Ka'bah sebelum Hajar Aswad, itu kalau lewat situ disunahkan untuk mengusap saja. Kalau bisa. Kalau nggak bisa, lewat saja. Nggak perlu angkat tangan. Nah, sisi itu namanya apa? Rukun Yamani. Rukun. Rukun di sini jangan diartikan bahasa Indonesia ya. Rukun tetangga, rukun warga, bukan, beda. Meskipun sama-sama rukun ya, sesama tetangga harus rukun, guyup, ojo gegeran. Enggak, rukun di situ maksudnya pilar. Disebut rukun Yamani karena pilarnya Ka'bah ada 4 itu. Ya, salah satu rukun adalah rukun Yamani itu tadi. Nah, maka rukun Islam maksudnya adalah pilar-pilar Islam. Di mana apabila salah satu pilar itu hilang, maka bangunannya apa? Roboh. Nah ini ada 4 pilar. Oh enggak sih, akeh begini. Apa jadinya kalau pilarnya ini diambil satu? Roboh bangunannya.
Maka demikian juga 5 rukun Islam, apabila kehilangan satu pilar, roboh bangunannya. Ya. Innana ayyuhal ikhwah, kata Syekh, sesungguhnya kita, wahai saudaraku, nudzakir anfusana wa iyyakum bi ni'matillahi alaina fi hadzal dinil islami. Sesungguhnya kita mengingatkan diri kita akan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan agama Islam ini. Wa nas'alullaha ta'ala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yutsabbitana alaihi hatta nalqah, agar kita diistiqomahkan, ya, dikokohkan, dikuatkan di atas Islam ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak jamin. Ya, sekarang kita Islam tidak menjamin hidayah itu tetap ada dalam diri kita. Ada namanya Allah cabut hidayah dari seseorang, ada. Ya, berapa banyak orang-orang yang dicabut hidayahnya? Karena Allah tahu memang orang ini memang enggak layak, enggak worth it untuk menyandang hidayah. Allah Maha tahu. Sehingga Allah cabut hidayah itu darinya. Dan Allah Maha tahu siapa orang-orang yang memang layak, worth it untuk mendapatkan hidayah itu. Makanya kalau dihitung secara, kalau dilihat secara logika, harusnya yang mendapatkan hidayah itu Abu Thalib, ya kan? Paman Nabi SAW. Kenapa? Karena peluang dia mendapatkan hidayah lebih besar. Bayangkan sumber hidayah ada di sampingnya. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata sampai mati Abu Thalib dapat hidayah? Tidak dapat hidayah. Sedangkan Salman Al-Farisi jauh-jauh dari Persia, ya kan, jauh-jauh dari Persia, ketemu Nabi, petuk Nabi SAW sepisan, langsung oleh hidayah. Kita kalau ngelihat dari luar kok nggak fair ya. Iki sing petuk kecili, Abu Thalib iki petuk Nabi ket kapan? Dari kecil diasuh sama Nabi, diasuh sama Abu Thalib, Nabi SAW. Sampai matinya nggak dapat hidayah. Ini Salman Al-Farisi kait petuk, wis sudah beriman dapat hidayah. Maka kita katakan Allah yang Maha tahu siapa yang layak mendapatkan hidayah dan siapa yang nggak layak mendapatkan hidayah. Ya, maka kalau kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syukuri. Berarti kita termasuk orang-orang yang layak mendapatkan anugerah hidayah itu. Dijaga, dilestarikan, dipupuk. Ya, jangan sampai kemudian dilepas sama Allah, dicabut sama Allah karena Allah tahu koyo gak pantas wong iki dapat hidayah. Disesatkan sama Allah Subhanahu wa taala gara-gara dia sendiri. Ya. Walakin i'lamu, akan tetapi ketahuilah, ayyuhal ikhwah, wahai saudaraku, anna ni'matad din al-islami ka ghairiha minan ni'am idza syukirat zadat wa thabatat wastaqarrat wa in kufirat naqusat au zalat, nas'alullah al-afiyah. Kata beliau, ketahuilah nikmat Islam, tadi kan sudah dijelaskan, Islam, hidayah Islam yang sudah kita dapatkan ini nikmat dari Allah. Nah, nikmat Islam itu sama seperti nikmat-nikmat yang lain. Kalau kita mensyukuri nikmat tersebut, maka akan ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Semakin ditambah sama Allah, semakin dikuatkan sama Allah Subhanahu wa taala nikmat itu. Dan semakin ditetapkan kita di atas nikmat itu. Kalau kita mensyukuri nikmat tersebut. Dengan cara apa kita mensyukuri nikmat Islam? Salah satunya adalah dengan kita mempelajari Islam itu. Ya, dengan kita serius mempelajari Islam, itu bentuk penjagaan kita terhadap nikmat Islam ini. Kalau kita dapat mobil misalnya, kita punya mobil, kalau kita serius menjaga nikmat mobil ini, maka kita akan merawat mobilnya itu. Ya kan? Mungkin kita cuci, kita bersihkan, ya, atau mungkin dikasih alarm cek gak hilang. Apa meneh? Iya, itu bentuk keseriusan kita melestarikan nikmat mobil ini. Jangan sampai nikmat mobil ini jadi rusak, ya kan, beret atau peok,
hilang, diambil orang gitu. Maka kita lakukan upaya-upaya untuk menjaga nikmat tersebut. Nah, Islam juga gitu. Bagaimana caranya supaya tidak berkurang keislaman kita, atau bahkan naudzubillah sampai hilang nikmat tersebut, hilang Islam itu. Maka salah satu bentuk upaya keseriusan kita adalah belajar tentang Islam itu. Wa in kufirat, tapi kalau kita kufur nikmat, nakusat, maka akan berkurang nikmat tersebut. Auzalat, atau justru hilang secara total nikmat itu. Ya, kalau kita kufuri nikmat tersebut, gak serius kita menjaga nikmat tersebut. Yang sama orang dikasih nikmat mobil, dia nggak ada penjagaan terhadap mobil itu. Ya, nggak ada penjagaan terhadap mobil tersebut. Diparkir sembarangan, bahkan kuncinya ditaruh di dalam sudah. Ya. Nggak ada penjagaan keseriusan, hilang ya sudah. Nas'alullaha al-afiyah. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita. Fa idza qumna bima yajibu alaina min dinil Islam min hamayatihi wa da'wati ilaihi wa tsabati alaihi fa innana sawfa nazdadu minhu tsabatan wa amalan wa da'watan. Kalau kita melaksanakan apa-apa yang Allah wajibkan kepada kita dalam agama Islam ini, kita kerjakan, kita laksanakan, maka itu adalah bentuk penjagaan kita terhadap hidayah Islam, nikmat Islam. Kemudian kita dakwahkan Islam ini, kita ajarkan Islam ini kepada orang lain, maka dengan itu kita akan semakin kuat, semakin kokoh keislaman kita. Ya, dengan kita mengamalkan Islam, kita pelajari Islam, kita ajarkan Islam kepada orang lain, itu bentuk syukur kita. Karena Allah memberikan kita nikmat Islam ini, itu bukti keseriusan kita bersyukur atas nikmat Islam. Kama qala Rabbuna Azza wa Jalla, sebagaimana Allah mengatakan di surah Muhammad ayat 17. Kata Allah, "Walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Kata Allah, adapun orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan mengamalkan petunjuk tersebut, mengamalkan hidayah yang Allah berikan kepadanya, maka zadahum huda, Allah semakin berikan petunjuk kepada dia. Dan Allah kuatkan hidayah Islam yang sudah dia dapatkan itu semakin dikuatkan sama Allah. Ya, kita kalau serius menjaga mobil misalnya, maka semakin bagus, semakin dikuatkan, gak gampang rusak, ya kan gitu kan? Kalau mobil kita jaga, kita rawat, maka gak gampang rusak. Tapi coba kalau kita gak serius menjaga kendaraan tersebut, oli gak tahu diganti, ya kan? Ban gak pernah dicek, ya, maka akan rusak. Ya, akan rusak. Ya, jalan yang berlubang saja sudah langsung protol bani, nggak kuat, gitu. Karena nggak pernah dirawat. Ya. Dan maka Islam dipupuk, dirawat supaya kuat keislamannya ini nggak gampang lepas. Karena ada orang-orang yang imannya rapuh, baru dikasih mie goreng sudah murtad. Banyak nggak? Banyak. Bayangno, Islamnya ditukar sama mie goreng 1 dus, murtad dia. Ini kan sudah titik level terendah keimanan seseorang, karena nggak pernah dipupuk selama ini, nggak pernah dikuatkan. Ya, seperti mobil, jalan di geronjalan sedikit sudah protol bani. Nah, ini rapuh sudah, karaten kabeh berarti, nggak tahu diramut sampai sing duwe, kan gitu. Maka diramut Islam itu. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman di surah Maryam ayat 76, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, dan Allah menambahkan kepada orang-orang yang Allah berikan petunjuk, Allah tambahkan hidayah kepada mereka. Wa bihada, maka dengan apa yang kita jelaskan tadi, yatabayyanu lana annahu kullama izdadal insanu ta'atan lillah fatahallahu alaihi min abwabil ilmi wal iman. Maka acap kali manusia
taat kepada Allah, setiap kali kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah bukakan atas kita pintu-pintu ketaatan, pintu-pintu keilmuan yang lain. Ya, di antara nikmat yang Allah berikan, kalau kita taat kepada Allah, Allah bukakan pintu ketaatan yang lain. Karena al-hasanah tad'u ukhtaha. Kebaikan pasti akan mengajak kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Apa maksudnya jemaah? Kebaikan yang kita kerjakan itu akan ngundang konco-koncoe, teman-temannya diundang semua. Kebaikan-kebaikan yang lain akan diajak sama dia. Sehingga terbuka bagi kita pintu-pintu kebaikan. Tapi ingat, sebaliknya, keburukan itu juga mengundang keburukan yang lain. Ya, kebaikan mengundang kebaikan yang lain, keburukan juga mengundang keburukan yang lain. Kita ngerasanya yang sering keburukan memang. Ya. Keburukan satu akan ngejak keburukan-keburukan yang lain. Contoh misalnya, ya yang sering sehari-hari saja. Bertamu ke rumah orang. Wingi riyoyoan wingi. Ditawari sama tuan rumahnya makan. Monggo makan. Nah, dia niatnya dia nolak, sungkan gitu loh. Gak mau dia makan, takut ngerepoti, gak enak gitu. Tapi bohong. Apa dia bilang? Sudah, terima kasih, saya sudah makan. Bohong satu. Nah, kebohongan ini ngejak bohong-bohong seterusnya. Ngejak bohong kedua, ketiga, keempat. Bohong satu, sudah, saya sudah makan. Tanya lagi sama, sudah makan dah? Iya. Makan di mana tadi? Nah, mulai ngarang mana deh? Ngarang lagi, dua bisa. Tadi sudah, perjalanan ke sini saya makan tadi. Makan apa tadi? Nah, tiga terus. Terus itu, diuber koleksi bohong terus. Nah, ini contoh saja. Ya. Keburukan akan mengundang kepada keburukan-keburukan yang lain. Malam yaftahu ala ghairihi. Fa'ahuthu talabatal ilm. Khasatan ala tamassuk bisya'airil Islam adh-dhahirah wal batinah. Kata Syekh, aku motivasi para penuntut ilmu sekalian. Ya, aku mengkhususkan untuk memotivasi para penuntut ilmu untuk mereka senantiasa berpegang teguh dengan syiar-syiar Islam. Ya, dengan syiar-syiar Islam, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Al-muta'alliqa bihaqqillahi azza wa jalla, yang senantiasa bergantung dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk atau bahkan hak Allah yang wajib kita tunaikan apa? Disembah dan tidak disekutukan. Itu hak Allah dan kewajiban kita. Nabi mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Tahukah engkau apa hak Allah atas hamba? Kata Mu'adz bin Jabal, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Allah itu wajib disembah oleh hamba-hambanya dan tidak disekutukan dengan sesuatu apapun. Tunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Wa bihuquqi ibadihi, dan juga tunaikan hak hamba-hamba Allah, hak tetangga, ya, hak pemimpin, ya, hak keluarga, hak anak-anak, orang tua dan yang lainnya. Tunaikan hak makhluk hatta yazidahumullahu ilman wa hudan wa nuran, sehingga Allah tambahkan kepada mereka ilmu, Allah tambahkan hidayah, dan Allah tambahkan cahaya. Fata'allamu hududa ma anzalallahu ala rasulih, maka pelajarilah batasan-batasan yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu batasan-batasan agama. Ya, agama ini ada batasan-batasannya. Tidak boleh kita keluar berlebih-lebihan, dan tidak boleh pula kita meremehkan. Termasuk dalam masalah sholat. Ya, saking semangatnya sholat, ya, sampai akhirnya apa? Duhur 40 rakaat. Masya Allah. Saking semangatnya dia. Nah, ini keluar dari batasan.
Saking semangatnya tawaf 70 putaran. Bukan cuma 7 putaran, 70 putaran. Eman Ustaz, jauh-jauh dari Indonesia kok mek ping 7 tok. Ya, eman travel bayar larang ini. Tawafi kok mek ping 7 tok. Ya kan? Padahal saya sehat. Ya, saya itu fitness, nge-gym. Kuat saya, mau 70 kali, 700 kali kuat saya. Ini berlebihan. Ada juga yang muqassir, yang meremehkan, malas, menggampangkan, bermudah-mudahan. Ya, maka pelajari batasan-batasan Allah. Lita'budu rabbakum ala basiratin wa burhan. Pelajari agar kalian beribadah kepada Rabb kalian di atas ilmu. Nah, bukan angger ibadah, bukan asal ibadah. Ya, sing penting sholat kata sebagian orang itu. Timbangi gak sholat, enggak. Tapi ibadah di atas ilmu. Fa innahu la yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Karena tentu beda orang yang beribadah di atas ilmu dengan orang yang beribadah tanpa ilmu. Sama enggak? Beda. Beda. Allah mengatakan qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Jangankan orang, anjing saja Allah bedakan antara yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Apa maksudnya? Nah, anjing yang diajari berburu, maka hewan buruan yang didapatkannya hukumnya apa? Halal. Sedangkan anjing yang nggak pernah diajari berburu, hewan buruannya jadi haram. Tuh, ilmu bisa mempengaruhi seekor anjing. Apalagi siapa? Manusia. Apalagi ibadah yang dia kerjakan tentu berpengaruh. Ya, maka pelajari ibadah-ibadah yang kita diwajibkan untuk beribadah dengan hal tersebut. Yang kayak misalnya sehari-hari sholat kita kerjakan setiap hari, kita pelajari. Kalau haji saya belum tahu Ustaz karena belum mau haji. Ya, nanti ketika sudah mau melaksanakan haji wajib dia belajar haji. Ya, kalau sekarang mungkin dia masih belum mampu, ya mungkin dia belum mempelajarinya, nggak masalah. Ya minimal dia tahu lah, meskipun nggak harus menguasainya. Tapi ketika dia sudah mau berangkat, ya sudah ada kepastian dia mau berangkat haji, mau berangkat umroh, wajib dia pelajari terlebih dahulu. Bagaimana tata cara haji dan umroh itu? Jangan col-colan. Iya, opo jari mutawif. Apa kata pembimbing sudah? Ya, iya kalau mutawifnya membimbing kita dengan ilmu. Kalau mutawifnya membimbing kita dengan kejahilan, dengan kebodohan, ikut tersesat juga. Kayak yang viral berapa tahun yang lalu itu. Sa'i baca apa? Hah? Pancasila. Pernah tahu nggak itu? Iya, Sa'i baca Pancasila. Atau nyanyi Indonesia Raya atau apa itu? Iya, dibimbing sama pembimbing yang sama mutawifnya. Jamaahnya melo ae wis. Opo jari mutawif? Tidak. Pelajari ilmunya jamaah. La yastawi man ya'budullah wa huwa ya'lam kaifa ya'buduh wa ya'lam annahu ya'buduh ala syariatillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. La yastawi hadha wa man ya'budullaha wa huwa yajhalu dzalik. Tidak sama antara orang yang menyembah Allah dengan ilmu, dengan dia pelajari bagaimana tata cara ibadah tersebut. Ya, tidak sama dengan orang yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu. Meskipun dua-duanya dikatakan sama-sama beribadah, cuman nilainya di sisi Allah berbeda. Bisa jadi yang satu diterima, bisa jadi yang satu tidak diterima. Kita ini jamaah, kalau sholat berjamaah misalnya, sholatnya sama semuanya, antara imam sama makmum, durasinya sama, menghadap kiblat yang sama, gerakannya juga sama, mengikuti imam seirama. Tapi nilainya di sisi Allah, bobotnya di sisi Allah sama semua enggak? Jamaahnya ini beda-beda. Nanti akan disebutkan riwayatnya. Ada yang dapat ada yang dapat 1/10, ada yang dapat 1/9, 1/8, ya, ada yang tidak mendapatkan apa-apa sama sekali. Ya, kata Nabi SAW,
Innal abda la yusalli salata sittina sana ma tuqbal minhu shalah. Kata Nabi, ada seorang hamba yang dia beribadah salat kepada Allah 60 tahun. Salat 60 tahun. Tapi kata Nabi, satu pun salatnya enggak ada yang diterima sama Allah Azza wa Jalla. Sudah tahun ini bukan usianya dia, bukan. Salatnya. Salat terus 60 tahun, tapi satu pun salatnya enggak ada yang diterima sama Allah. Ini yang menjadikan kita khawatir, yang menjadikan kita takut. Wa mata alimtum hududa ma anzalallah fattaqullah fi iltizamiha mastata'tum wa tabbiquha kama alimtum wa la ta'khudkum fi dzalika laumatul laim aw intiqadu muntaqidin. Kata beliau, kapan saja engkau sudah mengetahui ilmu yang Allah turunkan kepada Nabi SAW, misalnya kau pelajari, sudah memiliki ilmu tentang sholat, sudah memiliki ilmu tentang puasa, sudah tahu halal dan haram, sudah tahu riba dan yang lainnya, maka bertakwalah kepada Allah, amalkan ilmu tersebut dan berusaha untuk beriltizam, untuk tetap kuat memegang ilmu, mengamalkan ilmu tersebut. Praktekkan ilmu itu dalam kehidupanmu dan jangan kau hiraukan orang-orang yang mencelamu gara-gara kau mengamalkan ilmu tersebut. Karena biasanya orang ketika dia mempraktekkan apa yang dia pelajari dari syariat Islam, dia jalankan dalam kehidupannya, pasti ada onak dan duri, pasti dicaci maki. Seorang wanita tahu bagaimana batasan-batasan aurat, bagaimana berpakaian yang syar'i, mulai dia berpakaian yang syar'i. Mulai tonggo-tonggo, awas gorden lewat, mulai gitu, awas ninja, ya gitu, mulai diejek. Maka kata beliau, jangan pedulikan mereka, ya, jangan mempedulikan ocehan-ocehan mereka. Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 13, atakhshawnahum, apakah kalian takut kepada mereka yang mencela kalian itu? Fallahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin. Padahal Allah yang lebih layak untuk kalian takuti kalau memang kalian beriman. Ngapain takut? Apa istilahnya itu? Bukan mereka yang ngasih kita makan, bukan mereka yang memberi kita rizki. Yang ngasih kita rizki siapa? Allah. Maka takut hanya kepada Allah, nggak perlu takut kepada cacian-cacian mereka. Wala yakhfa alaina jami'an, tidak tersembunyi bagi kita semuanya, anna dinal Islam bunya ala khamsin, bahwa agama Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Ya, kata beliau, ini 5 rukun Islam, tatafawatu fi maratibiha wa fadliha wa ahkamiha. Memang berbeda-beda antara satu rukun dengan rukun yang lain, itu value-nya berbeda-beda. Sebagian ulama mengatakan seperti misalnya syahadat. Seorang yang meninggalkan syahadat sama nggak dengan orang yang meninggalkan puasa Ramadan misalnya? Sama nggak? Dan meninggalkan syahadat sudah fix dikatakan sepakat ulama statusnya apa? Kafir, bukan muslim memang, enggak syahadat. Tapi kalau meninggalkan puasa, nah, ini masih dikatakan dosa besar. Ya, masih dikatakan dosa besar selama memang tidak menghalalkan. Kalau dia sudah mengatakan puasa nggak wajib, boleh kita puasa, nggak puasa boleh, terserah kita. Nah, ini sudah beda pembahasan. Tapi kalau meninggalkan puasa karena males, kan males aja nih. Bukan nggak kuat saja nih saking cemen, ya gitulah. Ya. Kalau yang seperti ini, maka statusnya apa? Masih muslim atau sudah kafir? Masih muslim, tapi fasik. Ya, muslim fasik, pelaku dosa besar. Amma ma yata'allaqu bis-shalah, fa hadhihi risalatun fis salati la'alla Allah subhanahu an yanfa'a biha ilman wa amalan. Nah, adapun yang berkaitan dengan sholat, maka buku ini semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan bermanfaat
Ya, bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga buku ini, kata beliau, menjadi sarana kaum muslimin mendapatkan petunjuk hidayah yang menuntun mereka sholat sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Itu mukaddimah yang beliau sampaikan. Insya Allah pembahasan berikutnya mulai masuk definisi sholat. Ya, mulai masuk definisi sholat. Jadi insya Allah kita usahakan pertemuan kita ini tidak menimbulkan, bukan menimbulkan syubhat, bukan. Kita usahakan tidak menimbulkan PR di pertemuan berikutnya. Jadi kita usahakan selesai satu tema. Misalnya hari ini kita bahas tentang takbiratul ihram. Maka kita usahakan selesai takbiratul ihram hari itu, tidak tersisa di pertemuan berikutnya. Nanti pertemuan berikutnya takbiratul ihram part 2. Kenapa demikian? Karena kalau ada part 2, part 3, part 1-nya ini rata-rata sudah apa? Sudah lupa. Karena pertemuannya cuma 1 bulan sekali. Ya. Sampai jam berapa? Sampai 10:30. Ya Pak, masih lanjut atau ada pertanyaan? Lanjut dulu, baik. Kita lanjutkan tentang definisi sholat secara bahasa dan secara syar'i. Kata beliau, secara bahasa, sholat artinya ad-du'a. Ya, secara bahasa, sholat itu artinya doa. Ini penggunaan istilah secara bahasa ya. Baik. Misalnya Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 103. Allah mengatakan, wa sholli alaihim. Wahai Muhammad, sholatlah atas mereka. Sholatlah atas mereka. Maksudnya sholat atas mereka di sini, doakanlah mereka. Ya, maka sholat itu secara bahasa artinya berdoa. Di surat At-Taubah juga ada larangan mensolati orang munafik. Mensolati orang munafik. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Janganlah engkau mensolati salah seorang pun di antara mereka. Maksudnya orang-orang kafir yang mati di atas kekafiran, jangan kalian mensolati mereka dan jangan kalian berdiri di sisi kuburnya. Apa maksudnya mensolati mereka? Mendoakan mereka. Makanya sholat jenazah itu artinya mendoakan. Ya, maka sholat itu secara bahasa maknanya adalah doa. Adapun secara syar'i, penggunaan secara syar'i, maka sholat adalah ibadatun dzatu aqwalin wa af'alin makhsusah. Sholat itu adalah sebuah ibadah yang memiliki bacaan-bacaan dan gerakan-gerakan khusus. Muftatahatun bitakbir, dibuka dengan takbir. Muhtatamatun bitaslim, dan ditutup dengan salam. Salat, ya salat itu syariat yang bukan hanya baru ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Syariat salat sudah dilakukan, dikerjakan oleh para nabi-nabi terdahulu. Seperti misalnya Nabi Musa di awal-awal surat Toha, Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku, kata Allah. Berarti sholat sudah ada sejak zamannya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim pernah berdoa di dalam surat Ibrahim. Ya, di surat Ibrahim itu ada doanya Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istri dan anaknya di Mekah, kota yang gersang ketika itu. Siapa istri dan anaknya? Hajar dan Ismail.
Setelah meninggalkan Hajar dan Ismail di Mekah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimu as-shalah. Ya Allah, sesungguhnya aku tinggalkan keturunanku di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan di situ. Maksudnya Mekah ketika itu gersang. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, wahai Rabb kami, liyuqimus shalah, agar mereka menegakkan sholat kepadamu. Ya. Menunjukkan bahwasanya sholat sudah ada di zaman tersebut. Ya. Cuman kaifiyah, tata cara sholatnya mungkin terkadang berbeda antara nabi yang satu dengan nabi yang lain. Tapi kalau sholatnya, ibadah sholatnya sudah ada sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada. Maka dari definisi tadi, sholat adalah ibadah yang punya bacaan khusus dan gerakan khusus, dibuka dengan takbir, ditutup dengan salam. Maka kata beliau, ini mencakup semua sholat. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, ya, sholat jenazah, ya, dan yang lainnya. Dan tidak bisa dikatakan tawaf itu adalah sholat. Ya, nggak boleh orang mengistilahkan tawaf dengan sholat. Misalnya kita lagi di Mekah, kemudian kita mau melaksanakan tawaf di Ka'bah. Maka kita ditanya, mau kemana kamu? Saya mau sholat 7 putaran di Ka'bah. Maka kita jawab, itu penggunaan yang salah. Ya, tidak ada sholat 7 putaran di Ka'bah, nggak ada. Itu namanya apa? At-tawaf. Ya, bukan sholat. Nah, dari sini sholawat. Ya, sholawat kepada Nabi. Sholawat itu bahasa kita, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Arab tetap as-sholatu 'alan nabi. Sholat kepada Nabi, untuk Nabi SAW. Berarti nyembah Nabi? Bukan. Apa tadi secara bahasa sholat? Doa. Ya, mendoakan Nabi SAW. Itu sholat. Bukan sholat nyembah Nabi, bukan. Ya. Hanya dulu ada tebak-tebakan, apa, bede-bedean. Apa sholat yang bisa dikerjakan tanpa wudhu? Hah? Bukan. Tadi sudah di-spill jawabannya. Sholawat. Mengucapkan sholawat kepada Nabi SAW dipersyaratkan wudhu. Antum mau bersolawat kepada Nabi SAW terserah. Nah, sholawat ini juga disebut dengan sholat. Tapi penggunaan bahasa, artinya apa tadi? Berdoa, mendoakan Nabi SAW. Sebelum masuk pembahasan kedua, kapan diwajibkannya sholat? Mata wa aina furidatis sholat. Kapan diwajibkannya sholat? Kata beliau, sholat yang 5 waktu maksudnya ya. Furidatis shalawatul khamsu qablal hijrah lailatal mi'raj. Salat fardu diwajibkan sebelum hijrahnya Nabi SAW. Ya tentunya pastinya atau spesifiknya ketika peristiwa Mi'raj. Ya, ketika peristiwa Mi'rajnya Nabi SAW, Nabi Isra. Namanya Isra itu perjalanan daratnya. Itu Isra. Dari mana ke mana? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla membebaskan Masjidil Aqsa dari Yahudi laknatullah. Itu namanya Isra, perjalanan darat. Nah, kalau perjalanan yang ke atas dari Baitul Maqdis menuju ke langit itu disebut Mi'raj. Ya. Ada khilaf di antara para ulama tentang Isra dan Mi'raj ini, apakah dia 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi, atau 3 tahun sebelum hijrahnya Nabi, atau 5 tahun sebelum hijrahnya Nabi. Nabi hijrah di tahun berapa kenabian? Berapa tahun setelah Nabi diutus hijrah itu?
13 tahun. Ya, 13 tahun setelah Nabi diutus, baru Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah berapa tahun? 10. Nah, difardukannya sholat, diwajibkannya sholat, itu khilaf. Ada yang mengatakan 1 tahun sebelum Nabi hijrah, berarti tahun ke-12 kenabian. Ada yang mengatakan 3 tahun sebelum Nabi hijrah, berarti tahun ke-10 kenabian. Ada yang mengatakan 5 tahun sebelum Nabi hijrah, berarti tahun ke-8 kenabian. Ada khilaf yang tidak terlalu signifikan, hanya perbedaan sejarah saja. Tapi intinya Allah mewajibkan sholat ketika Nabi Mi'raj, ini sepakat, tidak ada silang pendapat. Wa faradahallahu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam 50 sholatan kulla yaumin wa lailah. Awalnya Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya 50 waktu. Bukan 5 waktu, tapi 50 waktu dalam sehari semalam. Ya, tidak disebutkan karena memang belum sampai terwujud. 50 waktu ini waktunya kapan saja dalam sehari semalam, wallahu a'lam. Tapi yang penting sebelumnya manusia diwajibkan 50 waktu dalam sehari semalam salat. Faqabila, maka Nabi menerima perintah itu. Wa nazala mustasliman lihadal amri radiyan bi faradillahi lahu. Nabi turun setelah menerima perintah itu dengan tunduk kepada perintah Allah, menerima perintah Allah tersebut, ridha dengan perintah Allah 50 waktu salat. Wa huwa qaidu hadhil ummah, dan kita tahu Nabi adalah pemimpin umat ini. Wal izamuhu bidzalika iltizamun lil ummati kulliha, dan kewajiban yang Allah bebankan kepada Nabi itu juga kewajiban kepada umatnya. Hatta marra bi Musa, sampai akhirnya Nabi ketika turun ngelewati Nabi Musa. Nabi Musa hidup di atas langit, iya. Apanya tok? Kemarin ya ruhnya saja. Kalau yang sama jasadnya Nabi siapa? Isa. Kemarin sudah kita singgung ya. Maka sampai akhirnya melewati Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam, ini kisah insya Allah sudah ini ya, sering ya. Ya, Nabi Musa bertanya, bima umirta, dengan apa Allah memerintahkanmu wahai Muhammad? Kata Nabi, umirtu bi khamsina sholatan kulla yaumin. Aku diperintahkan sholat 50 waktu di setiap hari. Nabi Musa mengatakan, inna ummataka la tastati'u khamsina sholatan kulla yaumin. Wa inni wallahi qad jarrabtun nasa qablak. Kata Nabi Musa, umatmu tidak akan sanggup sholat 50 waktu dalam satu hari, karena aku sudah mencoba kepada umatku, maksudnya Bani Israel. Wa alajtu Bani Israel asyaddal mu'alajah, aku benar-benar memperbaiki Bani Israel dengan sangat luar biasa. Aku perbaiki mereka, tapi tetap mereka tidak melaksanakan, atau kebanyakan di antara mereka berat melaksanakan sholat 50 waktu. Itu Bani Israel. Kenapa kok berbeda? Karena orang-orang terdahulu itu memiliki kondisi fisik yang berbeda dengan umat belakangan. Bahkan usia mereka jauh lebih panjang daripada umat belakangan. Umat dulu-dulu usianya dowo-dowo. Nabi Nuh saja berapa tahun? Itu dakwahnya 950 tahun, itu bukan usianya Nabi Nuh, tapi usia dakwahnya. Nabi Nuhnya luwe toko itu. Sedangkan kita berapa usianya? 60, antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih dari itu. Maka kalau umat terdahulu yang memiliki fisik yang kuat, yang lebih kuat daripada umat sekarang, mereka saja 50 waktu sholat gak sanggup, apalagi umat sekarang. Itu maksudnya Nabi Musa. Ya, maka farji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif li ummatika. Wahai Muhammad, kata Nabi Musa, kembalilah kepada Rabbmu, mintalah keringanan untuk umatmu. Ya, singkatnya Nabi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala,
kemudian diberi keringanan, balik lagi kepada Nabi Musa. Nabi Musa lagi-lagi mengatakan, belum mampu umatmu, balik omane, kembalilah kepada Rabbmu, minta keringanan lagi. Terus riwa-riwi Nabi SAW sampai akhirnya 5 waktu. Itu pun Nabi Musa tetap minta kepada Nabi SAW untuk keringanan. Tapi Nabi SAW sudah malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka akhirnya ditetapkan 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu. Paham ya? Karena setiap waktu dilipat gandakan berapa? 10 kebaikan. Maka antum terima kasih, kita terima kasih kepada siapa? Musa alaihissalam. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah di pertemuan depan kita membahas tentang urgensi sholat. Urgensi sholat. Apa sih urgensinya sholat ini? Kenapa kok sholat ini perkara yang urgen, mendesak? Emang sepenting itukah sholat? Gitu. Ya kan? Ada orang-orang yang gitu. Kita lagi safar, ayo melipir dulu, sudah waktunya sholat. Engkau aita, ini kita ini dikejar deadline. Waduh. Iya tapi sholat dulu. Sepenting itukah sholat? Nah kita balik, piro gajimu? Berapa gajimu? Kok sampai menelantarkan sholat? Maka nanti akan dibahas perkara-perkara yang menjadikan kita sadar bahwa sholat ini sangat-sangat urgen sekali. Gak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim pun. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Atau kalau nggak ada saya mau nanya. Ada hadiah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah mengalami ada seorang namanya Kiai, pemahaman namanya sangat tinggi, sangat berubah. Tapi beliau menyatakan tidak pernah sholat. Karena pengetahuan beliau ini makrifat. Ya, salat ini sudah jadi bilang tidak salatnya ini. Saya sudah mencium aroma-aroma. bahkan beliau lagi waktu saya pamiti dari saya itu jamaah di masjid. Janda-janda itu ria. Apa? Ria. Oh ria. Jadi kita jamaah masjid itu malah dikatakan janda sama itu ria. Kalau ada yang pasti. Menyikapi seperti ini bagaimana? Kita sudah tahu bahwa ini ya mungkin salah. Bagaimana menyikapi? Bukan mungkin lagi, pasti itu sudah. Bisa dipastikan sudah. Bagaimana memberikan secara halus ya. Yang kita tetap menyampaikan. Tapi ini muncul dari pemahaman sufi atau tasawuf, di mana mereka menganggap bahwa seseorang ketika sudah sampai level tertentu maka gugur syariat. Seorang ketika sudah sampai level tertentu, kewaliannya sudah sampai level tertentu, maka gugur syariat. Mereka berdalil dengan kisah Khadir dan Musa yang ada di dalam surat Al-Kahfi. Lihat Nabi Khadir, lihat Khadir. Khadir itu wali kata mereka. Sedangkan Musa adalah nabi. Tapi karena Khadir itu sudah sampai level yang tinggi, maka Khidir bahasa kita ya. Padahal yang benar Khadir. Maka ketika Khadir wali sudah sampai level yang tinggi, maka dia nggak ngikut syariatnya Musa. Justru Musa sing melok siapa? Khadir. Ya kan di kisah itu yang ikut siapa?
Khadir apa Musa? Musa yang ikut Khadir. Itu karena wali kalau sudah sampai level yang tinggi, maka gugur kewajiban tidak mengikuti nabi yang diutus. Maka mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Mereka merasa punya jalan sendiri. Itu yang disebut thoriqah. Apa bahasa sini? Tarekat. Artinya jalan. Wali duwe dalan dewe. Loh, gak pakai caranya Nabi, enggak pakai jalannya Nabi. Terus buka dalan dewi. Ya, dia bisa buka jalan sendiri. Ya, maka mereka enggak sholat. Itu males saking alasannya tadi. Sudah ada cara sholat yang khusus. Kita jamaah semua sepakat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sahabat-sahabat yang lain, mereka semua wali-wali Allah, bukan? Bahkan lebih wali daripada orang-orang yang ngaku wali. Adakah di antara mereka yang sudah gugur kewajiban sholat ketika sudah sampai level tertentu? Umar ibnu Khattab bahkan wafatnya ketika dalam kondisi sholat, ditusuk dia dalam kondisi sholat, sedang sholat. Nabi SAW bukan wali lagi, tingkatannya sudah Nabi, Rasul, Ulul Azmi, Sayyidul Mursalin, manusia level yang paling tinggi sudah. Sampai akhir hidupnya tetap sholat? Tetap sholat. Ya, itu cuman kedok orang-orang kayak gitu itu. Males sholat, ngaku nih ada cara khusus saya sholat. Gak sama kalau kalian ini sholatnya syariat, masih level syariat. Ya, ini males sholat. Maka bagaimana menyikapinya? Menyikapinya kita peringatkan kaum muslimin untuk hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Jenengan peringatkan kepada kaum muslimin. Kan katanya kiai itu, hati-hati jangan mengambil ilmu dari orang-orang seperti ini. Ya, bukan mungkin salah, tapi sudah pasti salah, sudah pasti sesat, menyimpang. Karena sholat kewajiban yang wajib dilakukan oleh setiap muslim sampai kapanpun, gak ada gugur. Kecuali kalau memang dia sudah nggak ada akalnya, atau dia dalam kondisi koma misalnya. Orang kondisi kritis, bukan kritis, orang kondisi sudah sakit dengan sakit yang luar biasa, selama akalnya masih berfungsi, wajib sholat nggak? Tetap wajib sholat. Ada orang yang diperban sampai seluruh badannya diperban, ya kan? Nggak bisa menggerakkan apapun kecuali mata tok berkedip. Diajak ngomong nggak bisa nyaut karena diperban semuanya kayak mumi gitu. Urip sih. Otaknya masih berfungsi, akalnya masih berfungsi, masih berfungsi. Wajib sholat nggak? Tetap wajib jemaah. Kondisi kayak gitu tetap wajib. Apalagi yang sehat, ngakunya wali nggak wajib sholat, naudzubillah. Ya, maka hal demikian harus dijauhkan dari umat, diperingatkan umat dari orang-orang yang menyimpang dan sesat seperti ini. Ya, wallahu a'lam. Dan nggak usah berdebat dengan orang-orang demikian. Nggak usah kita ladeni berdebat dengan orang-orang demikian. Mending kita selamatkan kaum muslimin agar tidak ikut kesesatannya. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwa kita diharapkan seperti hukumnya apa kalau kita mendatangi pemakaman jadi saya pernah mendatangi pemakaman orang tua saya ya, kalau acaranya hanya sebatas pemakaman ya, ini mayat terus dimasukkan ke dalam liang lahat terus ditutup, selesai, nggak masalah. Ya, hanya sebatas menyaksikan prosesi jenazah dimasukkan ke kuburan. Tapi ketika di situ ada ritual-ritual, ada ibadah-ibadah tertentu yang dikerjakan di situ, maka nggak boleh seorang ikut serta di situ. Kan biasanya ada ritual-ritual apa itu? Bahkan sampai main gitar, iya orang-orang itu, ya kan, nyanyi-nyanyi gitu, terus joget-joget dikelilingi jenazahnya sambil tepuk-tepuk dan yang lainnya. Nah, kalau ritual-ritual diadakan demikian maka nggak boleh.
Ya, hanya sebatas menguburkan saja. Ritualnya nggak boleh ikut. Ya, karena menguburkan bukan termasuk ritual, maka hukumnya sama seperti hukum duniawi yang lain. Ya, wallahu a'lam. Ya tadi bapaknya ini ya, nanti diambilnya kopi. Yang lain? Ya. Waalaikumsalam. Sholat asar dari sholat subuh dengan asar kan disaksikan jamaah, disaksikan oleh malaikat pagi dan malam. Apakah sholat di musola di seperti di musola di stasiun atau di itu juga disaksikan oleh malaikat pagi atau malaikat malam? Ya, ayatnya berbunyi umum ya. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Sesungguhnya Qur'anal fajri, yaitu salat yang dilakukan, bacaan Quran maksudnya salat yang dikerjakan di waktu fajar, masyhuda, itu dipersaksikan. Maka di sini tidak, wallahu a'lam, tidak dipersyaratkan salat harus di masjid tertentu atau di kondisi tertentu, enggak, umum. Ya, berlaku umum, salat apapun itu dipersaksikan oleh para malaikat. Wallahu a'lam. Ibu-ibu ada yang mau nanya? Pertanyaan usahakan adalah pertanyaan-pertanyaan yang sedang kita bahas ya. Karena jangan mempertanyakan perkara yang belum kita bahas. Misalnya kita ini lagi bahas takbiratul ihram. Ketika sesi tanya jawab, jangan terus nanya masalah salam atau nanya masalah tasyahud. Ustaz, bagaimana tasyahud ini? Dusik belum, sabaro dhisik. Ya, sabar dulu, ada babnya nanti tentang itu. Ya, wallahu a'lam. Cukup? Ya. Terkait di kosong, coba apakah boleh disini? Ini kita gambarnya misalkan tadi ke Madiun ya. Nah, di Madiun ini kan sudah lebih terjarak untuk di jamaah ya saudara. Ya, ketika kita sudah sampai di Madiun, kemudian itu kan misalkan kita ulangnya besok. Kemudian apakah boleh kita posisi di Madiun itu di jamaah kosong atau hanya kita di hanya sholat biasa aja? Ya. Ini sama, ada pembahasannya juga. Kesusu. Baik. Ini ya, jamak itu nggak identik dengan safar. Ya, seorang di negerinya mukim, dia bisa menjamak sholat dengan kondisi-kondisi yang memang dibolehkan. Ya, seperti ketika turun hujan atau seperti ketika dia sakit, maka dia boleh menjamak. Jamak ya, menggabungkan antara sholat yang satu dengan sholat yang lain. Duhur dengan asar, maghrib dengan isya, itu bolehnya. Jangan terus menggabungkan yang duhur digabung sama isya misalnya. Enggak. Nah, maka itu boleh. Adapun qasar itu hanya khusus buat safar. Ketika status antum sudah menjadi musafir, baru kemudian Anda boleh qasar. Tapi kalau antum belum menjadi musafir, maka yang boleh cuma jamak. Contoh misalnya antum berangkat mau ke Madiun tadi. Ya, antum sudah boleh nggak menjamak sholat duhur dan asar di sini? Boleh. Antum jamak duhur sama asar 4-4. Kenapa kok 4-4 nggak boleh qasar? Karena status antum masih mukim. Ya. Ketika antum jalan sampai Madiun, berubah status antum menjadi musafir. Nggak perlu sampai Madiun juga sih. Antum dalam kondisi perjalanan itu juga sudah mulai dikatakan musafir. Baru ketika sudah berubah jadi musafir, boleh kemudian antum
mengqashar salat. Ya. Maka itu juga berlaku buat nanti pulangnya. Boleh dia jamak sekaligus qashar karena statusnya masih musafir. Nah, wallahu a'lam. Tapi itu ada pembahasannya ya. Baik, saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.